Hai adik-adik, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini Abang Tom mau kasih pengumuman nih. Sebentar lagi kan kita mau Paskah. Untuk itu, adik-adik Abang minta untuk mendaftarkan nih diri adik-adik untuk mengikuti lomba Paskah. Jenis lombanya apa? Ada di sini. Nah, udah lihat kan adik-adik jenis lombanya apa? Itu adik-adik segera daftarkan diri adik-adik untuk ikuti lomba tersebut ya di kakak sekolah minggu yang ada di sini. Dan untuk hasil karya adik-adik, Abang Tomo tunggu tanggal 7 Maret 2021. 7 Maret ya adik-adik ya, jangan sampai kelewatan. Untuk info lebih lanjut, adik-adik boleh tanya abang dan kakak ataupun dari Facebook Sekolah Minggu HKBP SMR. Oke adik-adik, jangan sampai nggak ikutan ya, jangan sampai ketinggalan. Oke, bye-bye, selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Apa kabar Kak Grace? Kabar baik. Apa kabar Bang Tomo? Kabar baik. Ya, minggu ini kita didampingi oleh Kak Grace, Bang Tomo dan pemusiknya Kak Friska. Ya. Kakak, Abang, Iya, senang Kak gak sih mau bertemu dengan adik-adiknya? Seneng dong, seneng banget. Walaupun virtual ya. Iya. Rindu gak sih sama adik-adiknya? Rindu sekali. Betul ya. Nah, tapi adik-adik sebelum mulai ibadah udah disiapkan ya Alkitabnya, kolektenya ya, udah disiapkan terutama apa? Kak Grace? Siapkan hatinya. Iya betul ya. Nah tapi kita mau cek dulu nih Bang Tomo Oke. nih. Oke, Adik-adiknya masih on nggak ya? Atau jangan-jangan masih ngantuk? Kita bilang yel-yelnya ya. Yel-yelnya. Anak sekolah minggu. Siap. Anak-anak Tuhan. Berakar, Bertumbuh, berbuah. Yes. Kayaknya masih kurang semangat Hmm. deh. Ya Sekali nggak lagi, sih? Kak. Sekali Sekali lagi, lagi Kak. ya kita Iya. ulang ya Oke, kakak Kak abang ya. Rima. Anak sekolah minggu. Siap. Anak-anak Tuhan. Berakar, Bertumbuh, berbuah. Yes. Ya kita harus berbuah ya. Kalau tadi Bang Tomo sukacita mau bertemu dengan adik-adiknya walaupun betul. virtual. Kak Grace juga sukacita bertemu dengan Pasti. adik-adiknya ya. Nah kita mau bernyanyi satu lagu. Itu kayak ungkapan hati kita kalau kita bersukacita bertemu dengan Tuhan ya. Tepatnya di ibadah online sekolah minggu. Kita bernyanyi sukacita bertemu Yesus. Silakan Kak Fris. Kita buat gerakannya ya adik-adik ya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya,
sudah bersuka cita bertemu dengan Yesus. Nah, berarti sekarang kita juga harus udah siapkan hati kita. Nih, kalau misalnya kan ibadah online, kalau ibadah online Bang Tomo suka keganggu gitu nggak sih? Kalau misalnya pas ibadah online gitu tiba-tiba ada ya sih nggak ganggu kayak gitu. Terus kalau misalnya keganggu apa yang dilakukan Bang? Kalau aku sih Kak, aku selalu coba untuk fokus gitu. Terus supaya aku nggak takut diganggu, aku tuh langsung duduk aja gitu supaya nggak keganggu. Oh gitu yang Bang Tomo. Thank you Bang Tomo. Kalau Kak Grace ada tipsnya nggak sih biar tetap fokus ketika ibadah sekolah minggu? Biar tetap fokus ketika ibadah sekolah minggu. Kan ada layarnya tuh Kak, pakai handphone atau apa. Ya, kita Iya, tetap betul. duduk diam, gak usah lihat kanan kiri, lihat ke layarnya aja sambil nyanyi, sambil memuji Tuhan, pasti fokus deh Kak. Oke, terima kasih Kak Grace. Nah, kita nih sekarang mau masuk ibadah adik-adik. Kalau tadi Bang Tomo dan Kak Grace itu bagi tips nih buat adik-adik biar fokus ibadah online. Nah, sekarang selain kita fokusnya, kita juga harus siapkan hati kita. Hati, Ya, betul. kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat, Suci, Suci, Suci. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat yang kelima. Demikian bunyinya. Titah kelima. Hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh kepada orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita selama 1 minggu ini ya udah 2 kali ibadah online berarti ya Bang ya selama Iya, tahun betul. 2021 ya. Ini berarti minggu ketiga Februari ya Kak Grace Iya. ya. Nah di tahun yang baru ini sudah 1,5 bulan lebih kita memasuki tahun 2021. Kak Grace masih suka nggak sih misalnya membuat mama di rumah sedih? Karena mamahnya beda rumah ya Kak, tapi kadang pasti pernah lah
pasti ada lah buat sedih gitu loh. Pasti Ada ya pernah Kak sih ya? Kak. Pasti pernah ya. Oke, terima kasih Kak Grace. Kalau Bang Tomo, Ya, mungkin ada nggak sih dosa itu kan banyak ya Ya. jenisnya ya. Pernah nggak sih nyakitin hati temannya, mungkin salah ngomong gitu? pernah. Aku beberapa kali pernah. Tapi abis itu aku minta maaf, Kak. Betul, good Bang Tomo. Nah, jadi adik-adik ketika kita mungkin dalam 1 minggu ini dari Senin Ya. sampai Minggu, bisa jadi kita 7 kali membuat Tuhan sedih ya. Iya. Nah, kita mau minta ampun, kita mau minta maaf sama Tuhan. Ya, ketika kita salah, kita harus minta maaf dan janji tidak. Mengulanginya Mengulangi. Ya, lagi. betul. Kita mau bernyanyi, kita mau minta ampun sama Tuhan adik-adik. Kita bernyanyi do, re, mi. Semua sikapnya berdoa. Buat gerakannya ya. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, kau pahami firman-Nya, sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, kau pahami firman-Nya, sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah Dan ampunilah akan kesalahan kami, akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kita mau membaca firman Tuhan yang menjadi epistel untuk minggu ini. Diambil dari Yosua 24 ayat 15. Inang akan bacakan untuk kita. Adik-adik ikuti dalam hati. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, anak zaman now kan kita semua ya. Kalau anak zaman now itu kan kita setiap hari nih, misalnya aku percaya sama Tuhan. Ya, betul Kak. Kalau kita bilang percaya, pasti semua anak-anak Kristus pasti percaya sama Kristus. Percaya pasti Kak. Tapi bagaimana ya cara kita menunjukkan iman kepercayaan kita itu dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab nggak kakak bang? Harus patuh Kak, patuh. Taat. Taat. Taatnya itu kayak gimana bang? Ada 2 loh taat loh. Misalnya kalau di rumah tidak, ini patuh sama mama. Oh patuh sama mama. Perintah mama papa. Tapi perintah mama papa harus yang benar kan? Iya dong. Iya betul. Selalu ikut ibadah online sekolah minggu Kak. Iya betul banget itu kak.
Jangan kalau misalnya udah mau masuk Desember nih ya. Iya, baru Itu baru sedih banget datang. loh. Rame ya Kak kalau baru Desember ya? kebaktian. Baru heboh. Kakak ibadahnya gimana gitu. Berarti selama ini nggak pernah ngeliat Iya, kan. betul. Nah, jadi mumpung ini nih baru awal nih Iya, ya. betul. Mari kita sama-sama nih. Mari kita sama-sama menunjukkan iman kepercayaan kita. Nggak hanya ngomong, tapi lewat perbuatan. Nah, Action kita ya, mau Kak. bernyanyi Yesus pokok dan kitalah caranya. Caranya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kakak abang, adik-adik, mama papa yang ada di rumah, kita akan mendengarkan doa syafaat. Jadi mari kita tundukkan kepala dan kita siapkan hati kita. Bapa yang berada di surga, kami ucap syukur atas berkat kesehatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami anak-anak sekolah minggu dapat beribadah secara online Tuhan. Tuhan, kami serahkan gereja kami kepadamu Tuhan. Tolong jaga gereja kami Tuhan dari maha bahaya Tuhan. Begitu juga dengan Amang Pendeta kami, dengan serta keluarga-keluarganya Tuhan. Begitu juga dengan semua sintua kami serta keluarga-keluarganya Tuhan. Dan begitu juga dengan serta penjaga gereja kami Tuhan, dengan keluarga-keluarganya Tuhan. Bila di antara mereka ada yang sakit Tuhan, tolong Tuhan sembuhkan dan tolong Tuhan beri mereka ketabahan Tuhan. Tuhan, di dunia ini ada kena musibah Tuhan, yaitu musibah COVID-19 Tuhan. Tuhan, lindungi kami Tuhan dari virus itu Tuhan, supaya kami dapat
ibadah dengan maksimal Tuhan, dan tolong hilangkan virus itu Tuhan. Tuhan, kami tidak luput dari dosa Tuhan. Tolong ampuni dosa kami Tuhan, supaya kami mendapat berkat-Mu Tuhan, dan kami layak menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami mau berdoa Tuhan, berkati kami Tuhan, supaya wabah virus corona ini hilang Tuhan. Tuhan, berkati kami dan guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, supaya tidak kena wabah virus corona Tuhan. Berkati guru-guru dan teman-teman Tuhan. Tuhan, yang sakit sembuhkan Tuhan, dan negara ini Tuhan. Tuhan, berkati kami Tuhan untuk virus-virus corona ini Tuhan, supaya virus ini menjadi hilang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu di hari Minggu ini. Kami semua anak sekolah minggu dapat beribadah dengan baik, serta Tuhan berikan kesehatan kepada kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa juga untuk tim multimedia gereja kami yang sudah memberikan waktu dan pikirannya untuk dapat membuat kebaktian sekolah minggu kami tetap berjalan, walaupun dengan online. Berkati mereka selalu agar tetap sehat dan kuat, serta selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni juga semua dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Amin. 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 Oke, kita mau dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada di Alkitab. Alkitab kita baca dulu ya. Oh iya, Alkitab Nah, juga. betul-betul. Baru Ada juga nanti di hati dari kita. di hati kita. Nah, setelah hati kita itu kayak lagu yang tadi berbuah ya, berbuah. Iya, betul. Nah, firman Tuhan itu ada di hati kita. Tapi kalau misalnya kita enggak lakukan apa yang kita tahu itu, tetap aja bohong ya. Iya betul. Betul nggak Kak? Betul banget Ya, Karima. betul. Hanya kita simpan-simpan. Kita harus lakukan gitu. Kita harus tunjukkan. Nah, firman Tuhan ada di hati kita. Jadi kita suruh masuk nih Tuhan ke dalam hati kita. Ya adik-adik ya, kita bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami hidupku. Berbuah, 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 Ada seorang pemuda yang sedang gelisah menunggu kedatangan idolanya, yang sudah sekian lama sekali dia nanti-nantikan. Bahkan dia sampai mempersiapkan diri sebaik mungkin, membeli baju baru, membeli handphone baru, dan sampai dia pergi ke salon untuk bertemu idolanya. Tibalah waktunya sang idola datang. Dan pemuda itu sangatlah terkejut melihat kedatangan idolanya. Dia tersipu-sipu malu melihat idolanya. Dia senang sekali
Bahkan dia sampai tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya dia terus mengikuti idolanya untuk bisa berfoto dengan idolanya. Dia minta kepada idolanya untuk berfoto. Wah, dia bisa berfoto bersama. Dan dia minta tanda tangan idolanya untuk dia simpan dan dia pajang di rumahnya. Wah, sepertinya pemuda ini akan tidak bisa tidur. Ya, akhirnya artis buru-buru pergi. Idolanya pergi, tapi dia terus mengikuti terus sampai kemana idolanya pergi. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik di rumah semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Ya, tadi adik-adik udah lihat ya, ada seorang pemuda yang mengidolakan artisnya, yang dia sangat senang sekali ketika mau bertemu dengan idolanya. Sampai-sampai dia beli baju baru. Nah, hari ini kita mau ketemu idola kita juga. Kak Yunita juga mau mengundang idola Kak Yunita datang. Ya, sebelum kita mau ketemu dengan idola kita, sebelum kita mengundang idola kita datang, tahu nggak idolanya siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Yuk, sebelum kita mengundang idola kita datang ke rumah kita berdoa dulu. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang boleh mempertemukan kami kembali di ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau mengundang Tuhan Yesus hadir bersama kami walaupun kami beribadah di rumah. Berikan kami hati, berikan kami telinga mau mendengar Tuhan, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, berbicaralah kepada adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Ya, sebelumnya kita buka dulu Alkitabnya. Sudah pegang Alkitab kan di rumah? Ya, yuk kita buka Alkitab kita dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Ya, Kak Yunita bacakan, nanti adik-adik baca di rumah ya. Kak Yunita akan bacakan buat adik-adik. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Israel. Mereka mengambil daun-daun palam dan menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang. Duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukan juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia, sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Ya, demikian firman Tuhan. Adik-adik, banyak orang di Yerusalem. Dari cerita ini kita bisa melihat ya adik-adik, banyak orang di Yerusalem sedang merayakan pesta. Dan tiba-tiba mereka mendengar seorang raja akan datang ke Yerusalem. Ketika mereka mendengar itu, mereka langsung bersuka cita adik-adik. Mereka langsung
seperti senang sekali. Mereka sampai sibuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk kedatangan seorang raja tersebut. Ya, nah sebelum Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk disuruh mencari seekor keledai. Nah, akhirnya Tuhan Yesus berkata, "Lihat, di seberang sana ada seekor keledai. Kamu ambil seekor keledai tersebut untuk saya tunggangi pergi ke Yerusalem," kata Tuhan Yesus. Akhirnya murid-muridnya pergi, adik-adik. Pergi, lalu mereka menemukan seekor keledai dan mereka membawanya ke Tuhan Yesus. Nah, setelah itu Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem berjalan. Pada saat perjalanan, orang-orang di Yerusalem menyambut Tuhan dengan sukacita, adik-adik. Mereka sampai mengibar-ngibarkan daun palem. Daun palemnya mereka kibar-kibarkan. Hosana, Hosana, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Mereka senang sekali, adik-adik. Daun palamnya juga mereka taruh di jalan. Mereka tebar di jalan yang akan dilewati oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya daun palem, adik-adik. Tahu enggak apalagi yang mereka siapkan untuk menyambut perjalanan Tuhan yang akan dilewatinya. Mereka membuka pakaian mereka, adik-adik. Pakaian mereka dibuka, lalu mereka taruh di jalan. Mereka taruh di jalan agar pada saat Tuhan Yesus lewat, sudah ada pakaian untuk dilewati Tuhan Yesus. Sukacita yang luar biasa ya adik-adik. Adik-adik tahu enggak kenapa sampai seperti itu orang-orang di Yerusalem menyambut kedatangan Tuhan? Karena mereka mengingat karya Tuhan yang begitu besar. Mukjizat-mukjizat Tuhan yang sudah dilakukan begitu banyak. Oleh sebab itu mereka sangat bersukacita menyambut kedatangan Tuhan. Mereka membawa daun palem, mereka menaruh pakaian mereka. Adik-adik tahu enggak kenapa orang-orang di Yerusalem membawa daun palem? Mengapa mereka menggunakan daun palem untuk menyambut Tuhan? Tahu enggak kenapa? Nah, kita sama-sama cari tahu ya. Kenapa zaman dulu itu daun palem digunakan? Karena daun palem ini melambangkan kemenangan. Daun palem ini melambangkan keadilan, melambangkan kedamaian. Makanya orang-orang di Yerusalem memakai daun palem untuk menyambut Tuhan. Karena mereka merasa mereka sudah menang. Raja Israel akan datang, ya. Terus kenapa sih Tuhan Yesus enggak naik kuda? Kenapa Tuhan Yesus malah pilih naik keledai, bukan naik kuda? Harusnya kan ya, kalau seorang raja itu maunya naik kuda yang besar, kuda yang gagah, biar terlihat megah, biar terlihat istimewa, biar terlihat kalau dia seorang raja. Tapi Tuhan Yesus tidak menunggangi kuda. Dia malah memilih menunggangi seekor keledai. Padahal keledai itu kecil ya adik-adik ya. Nah, tapi keledai itu melambangkan kesederhanaan Tuhan Yesus. Melambangkan kelemah lembutan Tuhan Yesus. Melambangkan dia kuat menanggung segala beban. Nah, adik-adik ya, dengan kesederhanaan Tuhan Yesus datang, itu juga membuat orang-orang di Yerusalem bersukacita gitu ya. Nah, tadi adik-adik udah lihat tuh, ada seorang pemuda yang dengan begitu mewahnya dia menyambut idolanya, beli baju baru, beli handphone baru buat foto sama idolanya. Bahkan dia sampai ke salon adik-adik, ya sampai segitunya ya, dia mempersiapkan untuk bertemu idolanya. Nah, kakak mau tanya, kalau adik-adik di rumah kalau mau bertemu idolanya sama nggak seperti yang tadi? Pasti pada sama semua. Sampai maksa, mama beliin baju baru, mama
aku kan mau ketemu artis kesukaanku, Ma. Aku harus tampil cantik. Padahal yang Tuhan Yesus inginkan tidak seperti itu ya adik-adik ya. Nah, yuk kita sama-sama menyambut kedatangan Tuhan dengan kesederhanaan. Ya, kita menyambut kedatangan Tuhan bukan dengan kemewahan. Kita ikuti karakter Tuhan. Karakter Tuhan Yesus adalah orang yang lemah lembut dengan kesederhanaan. Tuhan lebih menyukai adik-adik menyambut dia dengan kesederhanaan, dengan kelemah lembutan, dan tidak memaksakan. Dan satu karakter Tuhan juga yang Tuhan inginkan yaitu selalu bersyukur. Ya, bersyukur dalam keadaan apapun. Ya, seperti tadi Tuhan Yesus menggunakan keledai untuk ditungganginya. Keledai itu kuat. Dia tidak pernah mengeluh membawa beban seberat apapun. Itulah yang Tuhan inginkan kepada kita. Dia mau kita anak-anak Tuhan menyambut Tuhan dengan tidak mengeluh, dengan tidak bersungut-sungut, tapi bersyukur. Ya, adik-adik, apalagi di masa pandemi ini, ya. Walaupun adik-adik beribadah masih di rumah, walaupun adik-adik masih sekolah minggu di rumah, tetap bersyukur adik-adik ya. Tetap bersuka cita menyambut Tuhan. Tuhan juga bisa datang ke rumah adik-adik. Tuhan tidak hanya ada di gereja, Tuhan tidak hanya ada di ruang ibadah yang besar dan megah. Tapi ketika adik-adik membuka hati adik-adik dengan bersuka cita, dengan rendah hati, dengan kesederhanaan, Tuhan juga pasti ada di rumah adik-adik. Tuhan juga pasti akan senang datang ke rumah adik-adik walaupun adik-adik ada di rumah. Yuk kita sambut Tuhan Yesus di rumah, kita sambut Tuhan dengan kesederhanaan, dengan sikap yang baik, dengan lemah lembut walaupun kita ada di rumah. Ya adik-adik, nah demikian firman Tuhan. Jadilah anak-anak yang mau menyambut Tuhan dengan kesederhanaan, dengan kemurah hatian dan selalu bersyukur pada Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah kakak mau ajak adik-adik untuk menyambut Tuhan dan menyambut kedatangan Tuhan dengan kesederhanaan itu yaitu dengan melakukan aktivitas di rumah. Adik-adik bisa cari daun palem atau kalau tidak ada daun palem, adik-adik buat saja. Pakai buku gambar atau pakai yang ada di rumah. Tidak perlu memaksakan mama ya, harus menyiapkan yang beli buku gambar yang baru, tidak perlu ya adik-adik. Jika ada di daun palem banyak loh adik-adik di pinggir-pinggir jalan juga ada, tapi harus minta ya kepada pemiliknya, jangan main cabut-cabut aja, nggak boleh ya. Adik-adik bisa foto dengan daun palem atau divideokan sambil adik-adik sebutkan yang tadi Kak Yunita bilang, Hosiana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Ya, nanti aktivitasnya boleh dikirim ke grup kelas masing-masing atau boleh di tag ke Instagram kita ya atau ke Facebook Sekolah Minggu. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan, kami mau menyambut Engkau Tuhan. Kami mau mempersiapkan diri kami Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu yang mau menyambut Tuhan dengan kesederhanaan, dengan sikap yang baik dan murah hati ya Bapa. Tuhan Yesus, walaupun kami masih beribadah di rumah, walaupun kami masih bersekolah minggu di rumah Tuhan, biarlah Tuhan ajarkan kami Tuhan untuk kami mau selalu bersyukur akan kebaikan Tuhan, mau selalu berterima kasih atas setiap anugerah Tuhan, karena kami boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Karena kami masih sehat dan kami masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan walaupun di rumah. Tuhan, jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang mau menjadi anak yang baik, anak yang taat akan orang tua, anak yang selalu bersuka cita,
rendah hati, dan menyambut Tuhan di rumah kami masing-masing, di hati kami masing-masing dengan sikap yang baik. Tuhan, biarlah Tuhan Kau juga berikan kesehatan buat kami semua, buat orang tua kami, dan buat semua guru-guru sekolah minggu Tuhan Yesus. Tuhan, inilah kami Tuhan, biarlah Kau yang mendengar kami dan menjaga kami senantiasa. Ampuni kami Tuhan akan setiap dosa dan kesalahan kami. Dan kami mau serahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, tadi kita sudah dengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Yunita. Kak Yunita. Nah, dari firman Tuhan yang kita dengar itu, Kak Grace, kakak mau tanya, apa sih yang kakak dapat, Kak? Kita menyambut Tuhan itu dengan hati yang lembut, dengan kesederhanaan, gak perlu tuh Kak baju-baju Mewah ya, Kak, ya? Betul. sepatu-sepatu mahal gitu Kak. Yang penting hatinya Kak. Ya. Ya kalau misalnya ada pun ya itu berkat ya, Kak, ya? Iya Ya, betul Kak. ya. Jadi kita udah nih tadi udah merespon firman yang disampaikan oleh Kak Yunita. Nah, itu harus bertumbuh dan berbuah supaya kita memang tampil beda ya. Kita menjadi anak-anak Kristus yang berbeda. Betul Kak Rima. Nah, terus kita juga udah banyak banget berkat yang dia berikan. Kalau kita nih sampai hari ini masih sehat, itu berkat nggak Bang Tomo? Itu berkat dong Kak. Ya, Gitu. betul. Jadi berkat itu tidak hanya harus materi, tidak hanya harus uang ya adik-adik ya. Iya betul Kak. Tapi kita sehat sampai hari ini ya. Kita boleh menghirup udara. Itu sudah menjadi berkat. Nah, kita mau berikan nih, mau bilang terima kasih nih buat berkat yang Tuhan berikan. Ya, kita mau kasih nih, walaupun jangan dilihat nominalnya ya adik-adik ya. Tuhan gak pernah bilang nominal, wah Tuhan kita tuh lebih kaya daripada kita gitu ya. Mari kita berikan dengan hati yang tulus ya. Apa yang mama papa kamu berikan, kasih juga. Nah itu bisa menjadi berkat juga untuk orang-orang di sekitar kita. Kita mau kasih persembahan ya, nanti boleh diberikan ke Sintualunggunya. Bisa ke Sintualunggu, bisa transfer juga. Transfer. Ya, Kak. transfer nih ke Pakai nomor barcode ini. juga bisa Kak Pakai sekarang. barcode ya Bang, keren. Memang benar-benar zaman now nih, serba Iya. digital ya. Jadi udah gampang lah sekarang ya. Jangan ditunda ya untuk memberikan sesuatu. Nah kita mau bernyanyi dari buku ND nomor 848, Dison Adong Huboan Tuhan. Kita nyanyi bareng-bareng ya, mama papa juga yang ada di rumah ya. Dison Adong Huboan Tuhan, paruweni ngoluk kuras kotor doknian, sayama argana Tuhan, molel saini rajuman sudah dengan basam, jaloma Tuhan, saylas marohan. Kita nyanyikan sekali lagi. Dison Adong Huboan Tuhan, paruweni ngoluk kuras kotor doknian, sayama argana Tuhan, molel saini rajuman sudah dengan basam, jaloma Tuhan, saylas marohan. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.